Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Milatul Wahdah. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Yang pertama yaitu latar belakang. Minyak goreng merupakan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga maupun sektor kuliner. Di Indonesia, konsumsi minyak goreng terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan konsumsi makanan gorengan. Penggunaan minyak goreng secara terus-menerus dan pembuangan minyak goreng bekas yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan banyak sekali permasalahan, seperti minyak jelantah yang dibuang ke saluran air dapat menyebabkan penyumbatan sistem drainase, pencemaran lingkungan, dan juga gangguan kesehatan. Kualitas minyak yang telah dipakai berulang kali pun menurun, dan apabila masih digunakan bisa berdampak pada kesehatan, misalnya perubahan kimia dan pembentukan senyawa berbahaya. Dari sisi sumber daya, minyak goreng bekas itu mempunyai potensi untuk diolah kembali atau dimanfaatkan, misalnya menjadi lilin, sabun, biodiesel. Tapi praktik dan sistem pengumpulan atau daur ulangnya masih terbatas. Dengan demikian, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengelolaan minyak goreng bekas ini dilakukan, apa kendalanya, dan bagaimana solusi yang berkelanjutan dapat dikerjakan. Yang kedua yaitu pembahasan. Pertama, karakteristik dan dampak pembuangan minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas atau sering disebut jelantah adalah minyak goreng yang telah digunakan dalam penggorengan. Karena proses pemanasan dan penggunaan yang berulang, terjadi perubahan kimia seperti naiknya angka peroksida, dan munculnya senyawa berbahaya seperti acrolein. Dampaknya dari pembuangan sembarangan antara lain itu pertama, pencemaran lingkungan. Jika minyak dibuang di aliran sungai, tanah, atau saluran air, maka akan membentuk lapisan yang menghambat oksigen, mengganggu kehidupan akuatik, dan memperburuk kualitas air tentunya. Sistem drainase tersumbat, atau misalnya minyak yang mengeras atau menggumpal di saluran menyebabkan penyumbatan dan meningkatkan risiko banjir lokal. Dan juga untuk kesehatan, konsumsi minyak goreng bekas yang kualitasnya buruk atau yang telah dipakai sangat lama dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia, misalnya risiko kanker dan gangguan lainnya. Sumber daya juga terbuang, padahal minyak bekas bisa dimanfaatkan lebih lanjut menjadi produk bernilai jika sistemnya tersedia. Yang kedua, praktik pengelolaan dan pengumpulan. Beberapa program yang telah dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat mengenai pembuangan minyak goreng bekas dan pengolahannya menjadi produk nilai tambah seperti tadi lilin aromaterapi, sabun, dan juga lain-lain. Namun masih terdapat beberapa kendala tentunya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya edukasi tentang dampak pembuangan minyak goreng bekas, sistem pengumpulan atau daur ulang yang belum terstruktur dengan baik di banyak wilayah, keterbatasan fasilitas atau pelaku pengolahan di tingkat lokal juga, sehingga banyak minyak bekas yang tetap dibuang sembarangan. Yang ketiga yaitu solusi dan strategi pengelolaan. Menurut studi kasus ada 4. Yang pertama, edukasi dan perubahan perilaku, sistem pengumpulan yang terorganisir, lalu pemanfaatan sebagai produk nilai tambah, lalu yang terakhir yaitu teknologi pemurnian. Nah, yang pertama untuk edukasi dan perubahan perilaku. Seperti pelatihan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola minyak bekas. Yang kedua yaitu sistem pengumpulan yang terorganisir, seperti penetapan tempat pengumpulan minyak bekas dari rumah tangga dan usaha kecil, kerjasama
dengan pihak daur ulang tentunya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sebagai produk nilai tambah, pengelolaan menjadi lilin seperti tadi, sabun, biodiesel, atau menjadi peluang ekonomi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya. Lalu yang keempat adalah teknologi pemurnian. Ini untuk skala industri, teknologi seperti adsorpsi dengan karbon aktif, bioadsorben dari limbah, lalu ada konversi kimiawi yang dapat meningkatkan kualitas minyak bekas yang akan diolah. Satu lagi yaitu kemitraan multi pihak seperti dari pihak pemerintahan, masyarakat, UMKM, lembaga daur ulang juga perlu berkolaborasi untuk membangun ekosistem pengelolaan limbah minyak bekas yang berkelanjutan. Yang keempat, tantangan dan catatan penting. Beberapa hal perlu diperhatikan. Walaupun minyak goreng bekas bisa dimanfaatkan, tetapi tidak semua limbah cocok untuk semua jenis pemanfaatan. Kualitas minyak, kontaminasi, biaya pengolahan, perlu regulasi yang jelas atau insentif agar pengumpulan dan pengelolaan minyak bekas berjalan optimal. Perubahan perilaku masyarakat juga memerlukan waktu dan pendekatan yang konseptual seperti budaya lokalnya, tingkat pendidikan, dan juga ekonomi agar efektif. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Seperti pembuangan minyak goreng bekas secara sembarangan merupakan masalah lingkungan dan kesehatan yang nyata, bisa menimbulkan pencemaran, menyumbat saluran, dan berpotensi memengaruhi kesehatan manusia. Ada potensi besar dari minyak goreng bekas juga tentunya, baik secara sumber daya yang dapat dimanfaatkan maupun sebagai peluang ekonomi. Namun pemanfaatan ini belum optimal karena kendala pengumpulan, kesadaran masyarakat, dan juga teknologi atau dari organisasi. Solusi pengolahan minyak goreng bekas perlu bersifat holistik. Nah, poin yang terakhir yaitu saran. Meningkatkan edukasi dan kampanye kesadaran tentang dampak pembuangan minyak goreng bekas dan manfaatnya jika dikelola dengan baik, seperti program-program di sekolah, komunitas, rumah tangga itu sangat penting. Lalu membentuk sistem pengumpulan minyak goreng bekas di tingkat lokal, misalnya titik kumpul di lingkungan, kerjasama dengan pelaku daur ulang, dan juga insentif bagi pengumpul. Lalu ada juga memberikan pelatihan dan dukungan bagi UMKM atau komunitas untuk mengolah minyak jelantah menjadi produk tadi seperti lilin, sabun, biodiesel dengan pelatihan teknis dan bisnis. Lalu selain itu ada mengembangkan dan memfasilitasi akses teknologi pemurnian atau konversi limbah minyak agar produk hasil olahan memenuhi standar dan kualitas layak pasar tentunya. Lalu ada memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendorong pengumpulan dan pemanfaatan minyak bekas, misalnya regulasi lingkungan, insentif pajak atau pendanaan untuk pengelolaan limbah, juga kemitraan publik atau swasta. Baik, itulah pemaparan materi pada video kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya bila terjadi kesalahan dalam tutur kata yang saya berikan atau kekeliruan pada materi yang saya berikan. Dan juga semoga video ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk mahasiswa-mahasiswi Sivitas Akademi dari Universitas Udayana, tetapi semoga ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Milatul Wahdah pamit undur diri. Bye bye.